mulailah mereka menyatakan bahwa Anda ditangkap bukan oleh ini biasa, kira-kira begitu. Anda ditangkap bukan oleh aparat hukum biasa. Ini khusus katanya. Ya saya diam aja. Nah, kemudian mulailah dia bertanya-tanya segala macam kan. Ya saya normal-normal saya jawab begitu lebih kurang. Tapi mungkin karena mereka menganggap itu tadi ya, saya tidak bisa dijatuhkan secara mental. Ya akhirnya mereka melanjutkan mendiamkan saya itu selama ya mungkin lebih kurang hampir 10 hari lah ya. Tidak diapa-apain juga sebetulnya. Di situ? Di lantai. Di lantai? Di lantai aja. Di satu ruangan ditaruh di lantai begitu ya. Ruangan kali berapa kali? Yang tadi ruangan tadi itu ya. Ruangan tadi, Iya, gitu. Kemudian tangan di borgol ya, mata ditutup full 24 jam dan plus kaki dirantai juga. Kaki dirantai. Kaki dirantai. Tangan di borgol, mata ditutup. Mata ditutup. 24 jam. Selama lebih kurang 11 hari. 11 hari. 11 hari. Ada istirahatnya juga? Enggak. Mata itu. Enggak ada. Selama 11 hari itu mata ditutup. Ditutup terus. Kecuali mereka ngajak ngomong dibuka, dia mau buka. Kemudian suruh tutup lagi. Allahu Akbar. Begitu pokoknya. Iya. Perlakuannya itu. Iya. Bagaimana menurut teman-teman setelah mendengarkan apa yang disampaikan Munarman dalam podcast? Bersama Refli Harun tersebut, apakah penegakan hukum di negeri sudah memenuhi standar HAM? Jadi artinya kan mereka melihat saya itu tidak bisa diredam begitu. FPI juga tetap bergerak. Akhirnya kesimpulan mereka, analisis intelijennya itu bahwa ini FPI harus dimatikan dengan cara diteroriskan. Lebih kurang hampir 10 hari lah ya. Tidak diapa-apain juga sebetulnya. Di lantai, tangan di borgol, mata ditutup, full 24 jam dan plus kaki dirantai juga. Nah jadi itu metode pemeriksaan yang tadi saya bilang. Jangankan orang awam, saya yang paham hukum saja kalimatnya dipelintir. Harapan kita sebagai rakyat adalah hukum dijalankan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mematikan lawan politik yang berseberangan. Dan apakah masih bisa diharapkan keadilan di negeri ini yang katanya negara hukum? Bahkan kita tahu sendiri ya, Immanuel Ebenezer yang saat itu adalah komisaris BUMN dan setelah menjadi saksi meringankan untuk Munarman justru diberhentikan dari komisaris tersebut. Allahu Akbar. Begitu pokoknya. Iya. Perlakuannya itu. Jadi itu ya. Tapi setelah saya dengar-dengar dari yang lain, lebih mending saya sebetulnya. Iya. Lebih mending saya sebetulnya. Yang lain lebih dari itu. Nah bisa dibayangkan kan? Yang lain lebih dari itu. Nah jadi ditutuplah begitu. Ya macam-macam lah. Jadi alhamdulillah. Loh Anda ditutup selama 11 hari itu gimana perasaannya ya? Ya biasa aja lah. Kita kan ini sholat aja. Kita izin kalau misalnya ke toilet pun dibimbing gitu ya, bukan dibuka mata untuk itu. Setelah depan toilet baru dibuka depan pintu toilet. Tutup mata kita. Rantai kaki nggak dibuka. Rantai kaki nggak dibuka. Nggak dibuka. Tangan di borgol nggak dibuka kalau ke toilet. Padahal di borgol ke belakang. Borgol depan. Borgol depan. Lah kalau mau sholat? Sholat ya silakan aja katanya ambil sebisanya bagaimana wudhu. Silakan. Ya. Jadi tapi tetap artinya saya minta ini hak sholat untuk ini dan mereka kasih lah gitu ya. Artinya sensitif lah kalau dia kasih kan. Jadi saya tetap sholat begitu 5 waktu masih bisa alhamdulillah. Ya waktu sholat dia buka tutup mata kemudian dipasang lagi gitu. Pokoknya itu terus rutinitas begitu sambil saya itu dalam keadaan kadang-kadang tertutup mata ya ditanya-tanya juga kan. Saya nggak tahu siapa yang tanya segala macam. Ya kadang karena mungkin waktu itu dia belum paham ya. Jadi kan kalau saya perhatikan metode kerja itu ada memang orang-orang yang dikasih kacamata kuda begitu. Iya. Yang memang nggak dikasih informasi siapa nih orang. Jadi biar dia nggak segan nggak apa. Biar dia nggak segan nggak apa. Jadi kita dihajar aja sama yang begini-begini. Iya. Nah, yang tahu, yang ngerti itu yang di atasnya, yang dia nggak bersentuh sama kita. Ya, dia cari aman. Cari aman dia. Saya lihat tuh begitu tuh polanya tuh. Dan yang ini saya lihat anak-anak muda kan, anak-anak nggak ngerti dunia luar, dia tahunya kerja dia aja. Ini nggak diperlakukan secara fisik nggak? Misalnya ditendang. Ya itu tadi alhamdulillah nggak. Tapi secara mental mereka perlakukan begitu dengan membentak segala macam, meremehkan begitu kan, kira-kira begitulah. Noel enggak?
Enggak, alhamdulillah enggak. Oke. Sepertinya karena mungkin memang di awal saya sudah dipesenin mungkin ya. Oke. Karena ini kan kasusnya target, Iya, kasusnya TO kan. Iya. Jadi mungkin ada beberapa pesan juga yang jagain mungkin kan. Oke. Nah, jadi begitulah. Jadi alhamdulillah sebetulnya tidak terlalu inilah saya itu. Cuma dibanding dengan yang lain-lain. Iya. Tetapi itu bagi orang yang ini ya cukup juga karena 24 jam mata ditutup kecuali ke toilet sama sholat ya. Kaki di rantai 24 jam tuh lumayan juga itu. Dan itu di lantai nggak dikasih ini. Nggak dikasih Alas adalah alas karpet aja lah. Semacam itu. Nggak dikasih bantal apa-apa. Enggak. Tidur aja kita kalau itu. Ya semampu-mampunya lah kira-kira begitu. Jadi manfaatin aja waktunya. Kira-kira begitu lah. Mohon maaf, kalau buang air besar gimana? Ya bisa. Tapi alhamdulillah itu makanya. Kan itu, di rantai tangannya. Oh kan ke toilet. Kalau itu lagi buang air besar itu ya minta izin aja ininya nanti. Tapi kalau buang air kecil nggak dikasih. Oh, kalau dibuang air besar dibuka. Buka satu. Tapi kaki kalau enggak? kita ngomong kaki nggak. Oke. Gitu. Iya, oke. Jadi ininya dia. Jadi memang itu anak-anak muda yang disuruh itu yang suka-suka dia aja kira-kira. Oke. Iya. Jadi perintahnya pokoknya begitu. Oke. Jadi dia tergantung dianya lah ya. Iya. Nah kira-kira begitulah anak-anak muda. Anak-anak betul-betul anak muda yang nggak ngerti. Berapa orang itu? Dia tim biasa, dia tim. Jadi ada tim yang menjaga itu lebih kurang isinya itu sampai dengan 16 orang satu tim itu ya. Ada lagi tim pemeriksa, beda lagi dia. Oke. Jadi di ruangan itu misalnya kita tidur selalu ada orang. Selalu ada orang. Timnya 24 jam jaga dia. Berapa orang? Yang 16 itu? 16 itu. I see, Tinggal okay. itu. Karena dia kan sekaligus ada piket jaga kan. Yeah. Nah kita ditaruh di situ, dijaga begitu. Kemudian kadang-kadang ada tim yang tim pemeriksa namanya kan. Ada tim interogasi, ada tim BAP lain lagi dia. Oke. Yang BAP lain lagi. Nah dari awal saya ngomong, ini metode-metode interogasi ini nggak ada. Saya bilang dalam KUHAP, saya gituin aja. Kalau mau tanya-tanya saya, BAP saya bilang mana? BAP langsung. Kalau mau BAP saya mau pengacara, saya bilang gitu. Okay. Nah banyak yang warga negara Indonesia yang terkena kasus hukum itu nggak paham yang begitu-begitu, sehingga bisa dibelok-belokkan. Gitu. Nah jadi itu dia yang bisa paling bikin penting. keterangan yang kemudian akhirnya keterangannya Ya jangankan orang awam, saya aja pernah di dalam proses itu dibelokkan kata-kata saya. Jadi misalnya dia bertanya di waktu itu, ini buku-buku Anda ini sudah waktu itu ya. Jadi setelah belakangan ini. Jadi bukan dalam proses yang 11 hari ya. Setelah 11 hari itu dia masih meriksa kan. Setelah saya. Jadi yang 11 hari dalam satu ruangan dengan 24 jam di rantai, di mata ditutup, kaki di rantai, tangan di borgol. Tapi kemudian setelah itu saya dipindah ke dalam sel. Nah, dipindah dalam sel itu sudah dibuka semua. Setelah 11 hari itu. Setelah 11 hari. Kan mereka punya hak itu disebutnya penangkapan kan dalam undang-undang terorisme itu 14 hari kan. 21 hari. 21 hari. Tapi saya cuma menjalani 11 hari itu. Dipindah ke dalam sel. Nah, begitu dalam sel itu di kamar itu dilepas. Jadi sudah selnya sendiri. Saya kebetulan sendiri waktu itu. Kalau yang lain-lain isinya 6 sampai 5 orang sampai 6 orang sampai ada yang 7 orang juga lah begitu. Nah, saya disendirikan begitu. Nah, jadi itu metode pemeriksaan tadi saya bilang, jangankan orang awam, saya yang paham hukum saja kalimatnya dipelintir. Jadi misalnya dia nyatakan begini, dari buku-buku yang ada di perpustakaan Anda. Pertanyaannya kira-kira lebih kurang begitu, saya persisnya lupa ya. Tapi lebih kurang begitu substansinya. Dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang sekarang jadi barang bukti gitu. Ya. Apakah Anda meyakini bahwa syariat Islam macam-macam lah begitu dan seterusnya itu. Nah gitu kan saya kan jawabnya begini aja. Ya itu kan buku koleksi perpustakaan. Saya jangankan buku Islam, saya bilang buku komunis juga saya punya, saya bilang. Tapi di keterangannya diubah. Ya, saya meyakini bahwa berdasarkan itu saya terinspirasi. Mau dibuat begitu. Saya coret karena saya ngerti kan. Kalau orang yang nggak paham diikuti kena itu sudah. Karena itu dianggap mens rea. Nah itu loh. Nah jadi permainan-permainan di BAP itu hati-hati menurut saya. Itu tidak sembarangan. Satu beda kata, beda redaksi kalimat bisa berbahaya untuk kita sendiri. Dan waktu Anda di BAP itu nggak didampingi? Ada, karena saya tahu hak kan, saya minta didampingi. Dan kebetulan saya bisa mendapatkan pengacara yang pilihan saya. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Kalau boleh tahu siapa? Ya tim kantor saya kan punya kantor. Jadi tim kantor sendiri saya minta. Tim kantor aja kebetulan begitu kan. Tapi kalau orang lain kan nggak punya dan nggak punya akses, akhirnya pengacara yang pro bono yang diberi gitu. Yang disediakan kira-kira. Yang
yang tanggung jawabnya bisa kurang. Rekanan lah kalau bahasa kontraktor. Jadi lebih kurang begitulah. Baru kemudian itu bulan April ya. Nah pengadilannya baru bulan Desember saya. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, selama September, proses November, itu Anda Desember, cuma ditahan aja? Tahan aja. Nggak diperlakukan aneh-aneh nggak ya? Nggak, alhamdulillah nggak. Pokoknya intinya adalah menjalani proses itu ya? Iya, menjalani proses itu menunggu sampai dengan pengadilan. Yang soal makan gimana? Katanya Anda pernah mogok makan nggak ya? Ya yang 11 hari itu. Oh pernah mogok di situ? Ya. Gimana caranya? Maksudnya? Jadi saya, itu kan kebetulan bulan Ramadan. Ya. Jadi sekalian puasa toh. Oke. Jadi sekalian puasa saya pagi. Ya. Ya pas buka saya bukan artinya mogok makan itu memang tidak makan tapi minum. Oh I see. Nah, namanya kan mogok makan bukan mogok minum. Iya. Berapa lama? Ya 11 hari itu. Loh, gimana tahan kok bisa? Ya alhamdulillah, makin sehat saya. Iya. Nah itulah maksud saya. Itu ada beberapa hal yang kita tidak di luar nalar kita itu kadang-kadang bisa kita jalani. I see. Jadi selama 11 hari itu Anda nggak makan sama sekali? Nggak makan sama sekali saya. Saya cuma minum aja. Minumnya air putih doang? Air putih, kadang-kadang ada kemudian di akhir-hari akhir itu dikasih susu apa namanya susu beruang. Oke, gitu. Bear Brand itu. Iya. Okay. Jadi itu aja sebetulnya. Tapi itu hari-hari terakhir. I gitu. see.